saya sebelumnya pernah nengok yang bekas ribu itu kata orang kan, jadi cuman bilang yang kayak dan kebetulan tetangga ada yang seperti itu, yang kayak Akbar mah katanya. Oh gitu. Bagi saya adalah kehidupan di situ saya awalnya baru tahu cuman orang bilang kan bekas ribu gitu. Dia tidak seperti anak normal gitu kan, nah dia paling susah gitu, maksudnya nyambungnya itu susah gitu kan, tapi udah karena dia di sekolahkan itu lambat ya kan, memang dulu pernah juga di tangan dokter itu anak ini lambat, cuman ibu harus sabar gitu kan. Sekarang dia bicara nggak bisa, cuman ambilkan sisir nak, ambilkan mama air minum, mama capek, dia bisa gitu, ngerti dia, ngerti, asal memang air itu udah dituangin gitu, kalau nggak dituangin dia payah juga, ambilkan nak yang dicangkit di atas meja, bisa. Karena memang kan ya kita kan sekolahnya karena dia anak berkebutuhan khusus, tentu kita beri sekolah yang khusus juga ya kan, untuk sekolah yang yang biasa apa namanya kalau misalnya negeri atau sekolah ya yang biasa ya kan nggak bisa dia kan, karena dia juga nggak bisa diikuti pastinya, kalau masuk sekolah juga bisa dia mungkin kan. Kalau untuk sekolah yang khusus saya rasa enggak karena orang masing-masing sama anaknya pun, kalau antara misalnya anak si A nih orang tuanya saya pun kerja itu udah paham gitu kan, insyaallah lah enggak ada di enak lah kita, karena kita pun sama orang tua pun rasa sepenanggungan gitu, lebih bersaudara ya, saling mengerti karena paham anak kita kekurangannya itulah gitu ya kan. Jadi Bu, mengenai sekolah Ibu, sekarang itu ada namanya pendidikan inklusi. Ibu pernah dengar nggak pendidikan inklusi? Nah, jadi pendidikan inklusi itu pendidikan yang sekolah biasa, tapi menggabungkan anak berkebutuhan khusus sama anak normal. Jadi di dalam satu lingkungan tidak ada perbedaan Bu. Mereka disatukan. Oh, ada ya sekolah itu ada ya, Di Pekanbaru ini masih sekarang yang saya tahu itu SMA 4 di Padang. Masih SMA saja ya, mungkin di SD, SMP belum ada. Kalau saya nggak setuju yang seperti itu ya kan, karena nanti ada nih anak nih yang nanti kan kita nggak baik semua ya kan, mungkin anak yang normal ini kan degil, bandel, nanti kasihan anak saya, mungkin saya lebih nggak setuju lah, saya kan memang sekolah khusus nanti kan kasihan anak itu kan, nanti dia karena gerakannya juga lambat gitu kan, nanti takutnya anak kita ini entah menyakiti yang anak yang normal, nanti dibalas lagi gitu kan. Tapi Saya lebih biarlah sekolah khusus saja saya kasih gitu kan. Tapi Bu, saya hasil penelitiannya mengatakan kalau anak yang berkebutuhan khusus itu jika digabungkan itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Mungkin juga Ya, bisa juga. diri mereka. Dan juga pendidikan inklusi dia kan. ya, pendidikan inklusi juga menjadikan seorang pendamping untuk salah satu anak berkebutuhan khusus. Jadi dia bisa dijaga dan guru-guru juga bisa dilatih untuk bisa menyesuaikan ke murid yang normal dan yang berkebutuhan khusus. Oh ya, mungkin kalau ada yang menjaga nggak apa-apa, mungkin kalau gurunya bisa menjaga kan, nggak apa-apa juga, bisa mungkin lebih dia cepat mengerti kan, karena mungkin ya maaf cakap kalau anak yang bahasa kita bodoh, kita bikin semakin bodoh kawan di bodoh kan, kalau mungkin bisa dia meniru yang lebih pintar, mungkin bisa jadi. Tapi kalau harapan saya ada yang menjaga lah ya, takutnya nanti tekad anak saya udah seperti itu, masih sedih lah saya kan. Jadi Bu, kalau misalnya nih memang ada nih, sudah ada, Ibu berkenan nggak gitu masukkan anak Ibu ke pendidikan ibu sini? Dia memang dijaga ketat dan ada untuk yang jaga dia juga ada. Insyaallah lah. Jadi kami juga berharap Ibu pendidikan ibu sini juga bisa di sekolah biasa. Karena kan SLB ini juga susah dicari di sini. Iya, karena saya tinggal di PAUS, sekolahnya ke sana. Karena memang kalau di sana banyak itu SD yang biasa kan, yang tidak rumah. Kami ini
lambat, jadi kita harus sabar gitu, harus banyak diajak komunikasi, lebih banyak kita mengajarkan, mengedukasi gitu kan. Gini loh, nah, anak yang normal kan nggak begitu kali ya kan. Jadi pesannya jangan anak-anak ini kita depan dari Allah, kita harus jaga gitu kan, support kita, semangat kita gitu. Cerita ibu ini sangat menyentuh dan menggambarkan pengalaman yang penuh cinta, pengorbanan, serta tantangan dalam membesarkan anak berkebutuhan khusus. Sungguh luar biasa bagaimana ibu tetap memberikan kasih sayangnya dan perhatian yang besar pada anaknya, meskipun menghadapi banyak kesulitan, terutama dalam menemukan sekolah yang sesuai dan memahami kebutuhan anaknya dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini menunjukkan keteguhan dan keikhlasan ibu tersebut. Pandangan ibu tersebut tentang pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang bisa kita renungkan bersama. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dalam pendidikan inklusi, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, ramah, dan bisa memahami perbedaan kebutuhan setiap anak. Dengan demikian, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak lainnya dapat belajar untuk saling menghargai, bertoleransi, dan menerima perbedaan. Namun, kekhawatiran ibu juga sangat valid. Ketika anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda belajar bersama, diperlukan pengawasan yang ketat dan pemahaman dari pihak sekolah untuk memastikan bahwa semua anak merasa aman, nyaman, dan dihargai. Guru dan staf yang terlatih sangat penting dalam sistem ini, karena mereka memiliki keterampilan untuk mengelola interaksi antara anak-anak serta memberi dukungan sesuai kebutuhan setiap individu. Dalam situasi ini, pendidikan inklusi bisa memberikan banyak manfaat, baik bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak lainnya. Pendidikan inklusi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih adil. Dengan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menerima setiap perbedaan. Ayo, bersama-sama wujudkan sekolah yang inklusif untuk semua.